انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Taha pada halaman 316 ayat 65 sampai 76 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqiya. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم تخيل إليه من سحرهم أنها تسعي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتي فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقي إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 66 yukhayyal, yaknya boleh diganti tak menjadi tukhayyal. Kemudian pada ayat yang ke-69 talqaf, ini lamnya boleh di fathah menjadi talaqqaf atau talaqqafu, fa-nya boleh sukun, boleh juga dhammah. Kaidu sahir boleh dibaca kaidu sihir. Sahir itu pelaku sihir, sihir itu perbuatannya. Kemudian pada ayat 70 fa'ulqiya saharatu sujjadan, tak ketemu sin ini boleh idgham
karena makhrajnya berdekatan, maka menjadi fa'ulqiyas saharas sujjada, saharas sujjada. Kemudian pada ayat yang ke belakang-belakangnya ini boleh dibaca dengan imalah, tazakka, tazakki, al-ula, al-uli. Kalau Musa itu bisa juga dibaca Musi, bisa juga dibaca Musa, bisa juga dibaca dengan tengah-tengah antara keduanya. Ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya surat Thaha ayat 65, Allah menceritakan qalu, mereka para tukang sihir berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, imma ada kalanya antulqiya, engkau yang melempar duluan, wa imma dan ada kalanya annakuna, bahwa adalah kami awwala yang pertama, man alqa, orang yang melempar. Jadi setelah Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir, maka mereka bertanya kepada Nabi Musa, hai Musa, mari kita mulai duel sihir kita, kamu dulu atau kami dulu. Nah, perhatikan jawaban Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa dengan sangat teduh beliau mengatakan, qala, Nabi Musa berkata, bal alqu, bahkan silakan kalian lempar. Fa'idha, tiba-tiba, hibaluhum, tali-tali mereka, wa isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka, jamak ya, karena kalau mufrad asa, ini isi, jamak, tongkat-tongkat mereka, tukhayyalu, dikhayalkan, ilaihi, kepada Nabi Musa, min sihrihim, dari sebab sihir mereka, annaha, bahwasanya dia, yaitu tali dan tongkat-tongkat tadi, tas'a, berjalan cepat. Jadi Nabi Musa tidak sombong, meskipun beliau yakin saya pasti yang menang karena saya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak mengatakan saya dulu. Tetapi beliau mengatakan alqu, ya silahkan kalian lempar dulu ya. Maka orang yang menghadapi orang-orang yang seperti ini jangan sombong meskipun dia merasa yakin dengan kebenaran yang dia bawa. Karena kesombongan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pertolongan kepada orang tersebut. Kemudian dari ayat ini diambil pelajaran bahwa ternyata sihir itu hanyalah tukhayyal, itu hanya khayalan belaka, bukan sesungguhnya. Orang lempar tongkat keluar ular, itu bukan ular sesungguhnya, tapi hanya khayalan yang terkhayal pada mata orang yang melihat. Perbedaan sihir dengan bukan sihir, kalau sihir itu hanya menguasai orang yang ada di sekitar situ saja. Maka sihir pengaruhnya tidak terlalu luas, tetapi hanya orang-orang yang hadir saja. Orang yang di jauh tidak terkena pengaruh sihir tersebut, dia akan melihat tali ya tali. Tapi karena dia berdekatan dengan tempat adanya sihir tadi, maka seolah-olah dia melihat ular, padahal sebenarnya hanyalah tali saja. Yang melihat sebagai ular siapa? Ilaihi. Nabi Musa pun melihat juga sebagai ular. Maka ini menunjukkan bahwa sihir itu bisa mempengaruhi seorang nabi, bisa. Nabi, dia dapat pertolongan dari Allah. Tapi ada orang menggunakan sihir, nabi ini terpengaruh matanya oleh sihir tadi, bisa. Sehingga ini bukan sesuatu yang diingkari, karena sudah ada buktinya. Nabi Musa pun juga terkena pengaruh sihir tadi. Karena itu dulu ketika ada kejadian Rasulullah disihir oleh orang-orang Yahudi, maka hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kita percaya kejadian tersebut. Sebagian orang mengatakan tidak mungkin Nabi Muhammad tersihir oleh orang Yahudi. Itu kurang ajar sama Nabi Muhammad. Masa kamu katakan Nabi Muhammad terkena sihir? Nah, maka kita jawab, kalau kamu tidak cocok dengan hadis itu, kamu anggap hadisnya dhaif, padahal diriwayatkan oleh Bukhari. Bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini sangat jelas mengatakan tukhayyal ilaih, terkhayalkan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa juga kena pengaruh sihir tadi.
Maka Nabi tidak maksum dari terkena pengaruh sihir. Bisa terkena pengaruh sihir, bisa. Nggak ada masalah. Karena pengaruh sihir ini tidak menyebabkan rendahnya derajat beliau dari seorang Nabi menjadi non-Nabi. Tidak. Tetap dia seorang Nabi, derajatnya tidak turun sama sekali dengan sebab terpengaruh dengan sihir tadi. Ayat 67. Fa'aujasa, maka mendapati Nabi Musa fi nafsihi, dalam dirinya, dalam hatinya, khifatan, rasa takut. Siapa yang takut? Musa, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Takutnya kenapa? Katanya tadi Nabi Musa yakin dia menang karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Kok takut? Nah, takutnya di sini bukan takut kepada ular-ular tadi, bukan. Tapi takutnya maksudnya adalah khawatir terhadap kaumnya kalau mereka nanti terpengaruh oleh para tukang sihir tadi. Karena banyaknya tukang sihir yang datang, banyaknya tongkat-tongkat yang dilempar, banyaknya tali-tali yang dilempar, sehingga mereka khawatir akan terpengaruh oleh tukang-tukang sihir. Sehingga Nabi Musa khawatir, wah ini bisa enggak ya menyadarkan masyarakat bahwasanya ini hanyalah khayalan, ini bukan sesungguhnya, ini hanyalah sihir. Nah, khawatir beliau nanti pada tersesat karena melihat sihir yang begitu dahsyat pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Qulna, kami berkata, la takhaf, jangan khawatir. Innaka, sesungguhnya engkau, antal a'la, engkaulah yang tertinggi. Yang dimaksud tertinggi di sini, engkau akan mengalahkan mereka. Jadi jangan khawatir. Mereka sekarang lemparkan tongkat sangat banyak, terlihat ular sangat banyak, tidak akan mempengaruhi masyarakat muslim. Kenapa? Karena kamu nanti juga melempar, semuanya akan binasa dengan tongkat yang kamu lempar. Satu tongkat bisa mengalahkan ribuan tongkat yang dilempar oleh para tukang sihir. Sayangnya saya tidak menemukan penjelasan ahli tafsir para tukang sihir yang dikumpulkan tuh berapa orang. Tapi bisa jadi ribuan. Kenapa? Karena zaman dulu memang yang populer pada waktu itu adalah sihir. Sehingga sihir itu terkenal di mana-mana. Bahkan Fir'aun konon itu suka menyuruh sebagian kaum untuk dipaksa mempelajari sihir. Ini kamu harus pelajari sihir. Kalau tidak nanti dihukum oleh Fir'aun. Nah, maka dipaksa untuk pelajari sihir menyebabkan banyaknya tukang sihir pada masa Fir'aun tersebut. Sehingga satu melawan 1000 tapi bisa mengalahkan mereka. Inilah yang dimaksud antal a'la. Engkau yang tertinggi, engkau menang. Ayat 69. Wa alqi, dan lemparkanlah ma fi yaminik, apa yang ada pada tangan kananmu, yaitu tongkat. Talaqqaf, dia akan menelan ma sona'u, apa yang mereka buat, yaitu sihir-sihir tadi. Innama, sesungguhnya tiada lain, sona'u, mereka membuat, kaidu sahirin, adalah tipu dayanya seorang penyihir, atau kaidu sihrin, tipu dayanya perbuatan sihir. Wala yuflihu, dan tidak akan beruntung as-sahiru, penyihir itu, haitsu ata, dimanapun dia datang, maksudnya dimanapun dia berada. Jadi Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melempar tongkat. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi tidak akan melakukan apapun sebelum diperintah oleh Allah. Nabi Musa melihat tukang sihir melempar tongkat, jadi ular. Nabi Musa enggak tergesa-gesa langsung lempar, tidak. Tunggu perintah dari Allah. Diperintahkan oleh Allah, lempar. Seandainya tidak diperintahkan oleh Allah, enggak akan dilempar oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Meskipun Nabi Musa sudah tahu, ini tongkat saya, kalau saya lempar seperti kemarin jadi ular. Tapi karena belum diperintah oleh Allah, maka tidak melakukan. Nah, di sini baru kita tahu kenapa Nabi Yunus dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Yunus dihukum? Karena keluar dari kampungnya belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi disuruh dakwah di suatu kampung, mau pindah kampung lain harus nunggu perintah Allah. Kalau selain nabi ya seperti Ustadz misalnya, dia dakwah di suatu kampung pengen pindah kampung yang lain, nggak perlu izin dari Allah. Dia memang bukan utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi seorang nabi ini utusan Allah.
Apapun gerak-gerik yang dia lakukan, perintah Allah ada enggak? Enggak ada perintah, jangan dilakukan. Nah, begitu disuruh melempar, maka dilempar oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, fi yaminik, ada di tangan kanan. Maka tongkat itu sunnahnya dipegang dengan tangan kanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa tongkat, karena mungkin sudah tua, nah, meskipun boleh pakai tangan kiri, tapi lebih utamanya pegang dengan tangan kanan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Faedah yang kedua, talaqaf, ini tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, kemudian menelan ular-ular yang ada itu. Ini adalah bukti bahwa lemparan Nabi Musa adalah mukjizat dan bukan sihir. Karena dalam ilmu sihir, namanya adu sihir, itu tidak sampai memakan tongkat atau memakan ular lawannya. Tapi hanya adu atau duel saja. Tetapi begitu termakan, maka semua tukang sihir sadar, ini jelas Nabi Musa bukan tukang sihir. Karena kalau Nabi Musa tukang sihir, nggak akan ditelan seperti ini. Maka kenapa para tukang sihir kok cepat masuk Islam, itu kita bisa menerima cerita ini, karena tadi mereka sangat paham bahwa sihir adu dengan sihir, itu tidak akan terjadi ditelan, nggak akan. Nah, begitu mereka melihat ini ternyata ular-ular mereka ditelan oleh ularnya Nabi Musa, yakin pasti 100% bahwasanya ini bukan sihir. Itulah rahasianya mereka langsung iman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faedah berikutnya, Allah menjanjikan wala yuflihus sahir, penyihir tidak akan beruntung. Nah, maka ini senjata bagi kita kalau melawan tukang sihir, nggak usah takut. Allah sudah menjanjikan penyihir dimanapun gak akan menang. Maka kita sudah punya Al-Quran, gak takut sama sihir. Sihir dilawan dengan Quran, pasti Quran yang menang. Seorang ustadz di Jogja pernah saya kunjungi di pesantrennya. Saya tanya bagaimana dulu membangun pesantren di Jogja ini. Ternyata beliau cerita banyak juga yang memusuhi. Bahkan ada yang menyantet beliau katanya. Katanya ditunggu nanti malam Jumat saya santet katanya. Maka beliau malam itu tidak tidur, beliau membaca terus-menerus ayat kursi. Ternyata santetnya tidak berhasil untuk nerobos masuk pesantren. Kata beliau, cerita dari beliau sendiri. Ini saya mendengar langsung dari beliau. Maka ini sebagaimana kata Allah, tidak akan beruntung, pasti kalah mereka. Ayat 70. Fa'ulqiya, maka tersungkurlah as-saharatu, para tukang sihir itu sujadan, sujud. Qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman bi Rabbi Haruna, terhadap pemeliharanya Nabi Harun, wa Musa, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan cepatnya para tukang sihir langsung sadar, langsung beriman. Karena diungkapkan dengan kata-kata fa. Seperti sudah saya ulang-ulang, fa itu menunjukkan urutan tanpa jeda. Jadi begitu ular mereka dimakan oleh ular besarnya Nabi Musa, maka langsung mereka sadar. Langsung sadar, langsung sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, kami iman kepada pemeliharanya Harun dan Musa. Perlu kita perhatikan kata-kata Harun dan Musa. Karena di dalam Quran semuanya didahulukan Nabi Musa daripada Nabi Harun. Musa wa Harun. Kecuali di satu tempat ini didahulukan Nabi Musa baru Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ini kita temukan dalam Quran ada 6 tempat. Semuanya Nabi Musa dulu baru Nabi Harun. Surat A'raf ayat 122, Rabbi Musa wa Harun. Yang terakhir pada surat Shafat ayat 120, Salamun ala Musa wa Harun. Kenapa khusus untuk surat Thaha ini kok Haruna wa Musa? Kenapa? Seperti ini oleh para ahli tafsir dibahas. Maka salah satu jawaban yang populer adalah limura'ati akhiril ay, untuk menyamakan akhir ayat. Akhir ayat kan di sini kan AA sama kan? Haitsu ata, berarti akhirnya Haruna wa Musa, belakangnya juga adzaba wa abqa. Biar semuanya sama, maka didahulukan Nabi Harun terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena itu ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Harun lebih utama daripada Nabi Musa sehingga didahulukan penyebutannya, tidak.
tetap Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Harun. Karena Nabi Musa termasuk ulul azmi. Karena Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat. Karena Nabi Musa lebih sering disebutkan dahulu daripada Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Ya, ada jawaban yang lain, tapi inilah yang paling populer untuk jawaban pertanyaan tersebut. 71. Qala, Fir'aun berkata, amantum, kalian telah beriman lahu kepada Musa qabla, sebelum an adzallakum, saya izinkan bagi kalian. Innahu, sesungguhnya Musa itu lakabirukum, sungguh pemimpin kalian, alladzi yang 'allamakum, telah mengajarkan kepada kalian as-sihra, sihir ini. Falau qatti'anna, maka sungguh betul-betul akan saya potong-potong aidiakum, tangan-tangan kalian, telapak tangan, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, secara bersilang, wala usallibannakum, dan sungguh betul-betul akan saya salib kalian, di atas judhu'i, pohon-pohon, an-nakhli, pohon kurma, di atas pokok-pokok pohon kurma. Ya, judhu' itu pokoknya atau kayunya, an-nakhl, pohon kurma. Wala ta'lamuna, dan sungguh betul-betul kalian akan mengetahui, ayyuna, siapakah di antara kami, asyaddu adzaban, yang lebih dahsyat siksanya, wa abqa, dan lebih kekal siksanya. Jadi Fir'aun setelah melihat para tukang sihir semuanya tanpa terkecuali sujud kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka Fir'aun pura-pura mengatakan, kalian ini adalah pengikut-pengikut Musa. Sekarang kalian sujud kepada Musa, ini hanya membuat sandiwara. Tadi pura-pura tanding, duel, tapi kemudian akhirnya sujud. Ini semua sandiwara kalian. Jadi Fir'aun menganggap itu apa? Sandiwara. Menuduh bahwasanya mereka adalah pengikutnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini perkataan Fir'aun seperti ini bukan atas dasar keyakinannya, bukan. Tapi ini untuk mentalbis. Talbis itu artinya untuk merancukan kepada umat, supaya umat mengira bahwa betul kata Fir'aun bahwa Nabi Musa ini sebenarnya pentolannya tukang sihir. Adapun para tukang sihir ini tadi hanya membuat sandiwara, seolah-olah duel, seolah-olah kalah, tapi sebenarnya sandiwara saja. Nah, perkataan ini sengaja diucapkan oleh Fir'aun karena dia sudah terbukti kalah, nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya membuat rancu kepada masyarakat. Nah, tingkah-tingkah seperti ini berulang sampai hari ini juga. Orang-orang yang mereka tidak bisa melawan kebenaran dengan hujjah, dengan bukti, dengan dalil, maka mereka akhirnya membuat ungkapan-ungkapan yang merancukan seperti ini. Seolah-olah mereka dalam kebenaran, padahal karena mereka tidak mampu untuk melawan dengan hujjah. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam ayat ini disebutkan amantum lahu, kalian iman kepada Nabi Musa. Pada ayat yang lain disebutkan amantum bihi, kalian iman kepada Nabi Musa. Surat Al-A'raf ayat 123. Jadi kalau di dalam surat Al-A'raf pakai ba bihi. Kalau pada surat Thaha ini pakai lam, lahu. Berarti pelajarannya apa ini? Bahwasanya huruf jar baik dengan lam atau dengan ba itu bisa satu sama lain saling menggantikan. Biasanya pakai lam tapi diganti dengan ba, enggak masalah. Jadi kaidahnya adalah ahruful jarri yaqumu ba'duha maqaba ba'din. Huruf-huruf jar itu satu sama lain bisa saling menggantikan posisinya yang lain, meskipun tetap ada aturannya ya, tapi ini contohnya. Kemudian di sini Fir'aun mengancam dua ancaman. Pertama, la'uqatti'anna, akan dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Yang kedua, akan disalib. Kenapa ancamannya seperti itu? Karena hukuman bagi orang yang keluar agama pada waktu itu adalah seperti itu. Jadi maksudnya ini hukuman bagi orang yang keluar dari agama yang benar. Agama yang benar semestinya nyembah saya, malah nyembah kepada Tuhan yang lain. Nah, diperlakukan seperti adat biasanya, dihukum dengan dua hukuman, potong tangan dan kaki kemudian disalib. Demikian juga di sini fi.
Fi itu biasanya diartikan di dalam, tetapi di sini artinya adalah ala, di atas. Karena tidak mungkin disalib di dalam batang pohon kurma, tidak mungkin. Disalibnya itu maksudnya di atasnya. Ini batang pohon kurma, dia ditaruh di atasnya, dipaku, kemudian disalib di situ. Nah, maka seperti kaidah yang tadi, huruf jar, ala ini huruf jar, fi ini juga huruf jar, ini satu sama lain saling apa? Menggantikan posisi yang lain. Kemudian Fir'aun mengatakan, kalian akan tahu siapa di antara kami yang lebih dahsyat siksanya. Di antara kami maksudnya siapa? Kami maksudnya adalah dua Tuhan. Satu, saya sebagai Tuhan. Dua, Tuhannya Nabi Musa yang sebagai Tuhannya Bani Israel. Nah, kalian akan tahu siapa yang lebih dahsyat siksanya. Saya, untuk orang-orang yang tidak mau iman kepada saya, atau Tuhannya Musa untuk orang-orang yang tidak mau iman kepada dia. Kalau tidak mau iman kepada saya, hukumannya dua ini. Potong tangan, potong kaki, salib. Kalau tidak mau iman kepada Tuhannya Nabi Musa, maka hukumannya apa? Nanti kalian buktikan siapa yang lebih dahsyat siksanya. Jadi seolah-olah Fir'aun katakan, ini siksa paling dahsyat dari saya. Potong tangan kaki terus disalib. Sudah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa hidup kembali. Nah, dia anggap ini hukuman paling dahsyat. Padahal ternyata hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahsyat dari apa yang dia ancamkan ini. Semuanya ditenggelamkan dalam laut merah dan tidak bisa selamat sama sekali satupun dari mereka. Ayat 72, qalu, mereka berkata, lan nuthiraka, kami tidak akan mendahulukan engkau. Kami tidak akan memilih engkau. Ala atas ma ja'ana, apa yang datang kepada kami, minal bayyinati, dari keterangan-keterangan, walladzi, dan zat yang fatarana, telah menciptakan kami, faqdi, maka putuskanlah, ma anta qadin, apa yang engkau akan putuskan, innama taqdi, tiada lain engkau memutuskan, hadhil hayatad dunya, pada kehidupan dunia ini. Jadi setelah mereka diancam, bukannya takut, tetapi imannya malah tambah. Nah, iman yang sesungguhnya kayak gini, Pak. Iman sesungguhnya itu diancam pun tidak akan berubah, malah semakin kokoh. Kamu ancam, berarti saya dalam kebenaran ini. Karena orang berada dalam kebenaran, ada ujiannya. Nah, maka diancam-ancam berarti malah semakin yakin berada dalam kebenaran. Seperti orang yang dipenggal oleh Dajjal. Dajjal mengatakan, kamu kalau tidak mau beriman sama saya penggal kamu. Dipenggal betul, akhirnya tubuhnya terbelah jadi dua. Setelah itu Dajjal katakan, ayo kumpul lagi tubuhnya. Kumpulkan, hidup lagi. Begitu dia hidup, dia menunjuk Dajjal. Saya lebih yakin sekarang bahwa kamu betul-betul Dajjal, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi dalam hadisnya menjelaskan, besok Dajjal akan menggal orang, kemudian orangnya akan dikumpulkan lagi, kemudian dia akan hidup lagi. Nah, maka dia sendiri mengalami, maka semakin tambah imannya. Jadi ditakut-takuti oleh Dajjal untuk dibunuh, kemudian dipenggal terbelah jadi dua, malah tambah imannya dia bahwa betul-betul itu Dajjal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi fatarana, dan zat yang telah menciptakan kami, yaitu Allah. Maksudnya, saya tidak akan memilih engkau daripada Allah. Saya pilih Allah. Saya pilih al-bayyinat, keterangan-keterangan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Saya tidak memilih engkau. Saya memilih mukjizat. Bayyinat itu nama lain dari mukjizat. Karena bayyinat itu adalah bukti, keterangan bahwasanya dia seorang nabi betul yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para tukang sihir menantang Fir'aun, faqdi, silahkan kamu putuskan. Mau diputuskan apa? Dipotong, potong aja. Mau diputuskan apa? Disalib, salib aja. Kenapa? Karena engkau menyalib dan memotong itu hanyalah hadhil hayatad dunya. Cuma di dunia. Artinya mereka yakin setelah dunia ada lagi alam yang lain, akhirat. Dunia cuma sementara, sehingga dihukum apapun nggak takut, karena hanya sementara di dunia. Setelah itu akan pindah kepada alam yang lebih kekal lagi, yaitu alam akhirat.
Maka orang yang yakin terhadap alam akhirat tidak akan begitu susah terhadap apapun yang dialami di dunia ini. Orang yang yakin kepada akhirat, menghadapi apapun masalah di dunia ini, kalau ingat akhirat, itu terasa menjadi masalahnya kecil. Kenapa? Karena itu hanya dunia, itu masih dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Maka nggak perlu bunuh diri, nggak perlu putus asa ketika menghadapi masalah-masalah besar. Sebagaimana sebagian orang putus asa, bunuh diri gara-gara menghadapi utang misalnya, atau bunuh diri gara-gara putus dengan pacarnya misalnya. Aneh sekali orang-orang kayak begitu. Dunia seolah-olah sangat sempit sekali, hanya urusannya cuma satu itu saja, padahal urusan dunia tidak sesempit apa yang dia bayangkan, dan urusan dunia ini sangat kecil kalau dibandingkan dengan akhirat yang akan dialami oleh manusia setelah dia mati nanti. 73. Inna sesungguhnya kami amanna kami beriman bi Rabbina kepada pemelihara kami, liyaghfira lana supaya dia mengampuni kami, khatayana dosa-dosa kami, wa ma akrahtana dan apa yang engkau paksakan kepada kami, alaihi terhadapnya, minas sihar yaitu sihir. Wallahu dan Allah itu khairun lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Jadi kenapa mereka tidak takut kepada Fir'aun? Itu ternyata karena iman. Inna amanna. Inilah fadilah iman. Iman menyebabkan orang jadi yakin terhadap apa yang dia pegangi, sehingga ditakut-takuti dengan apapun tidak akan takut karena merasa sudah berada dalam kebenaran. Kemudian inilah yang saya ceritakan tadi, Fir'aun memaksa sebagian orang untuk belajar sihir. Wa ma akrahtana, apa yang engkau paksakan kepada kami. Jadi sebagian tukang sihir ada yang belajar sihir karena dipaksa oleh Fir'aun. Kalian harus belajar sihir. Kalau tidak belajar sihir, maka kalian akan saya hukum. Akhirnya mereka terpaksa belajar sihir. Setelah terpaksa belajar sihir, akhirnya betul-betul menjadi tukang sihir. Fir'aun sengaja memaksa orang-orang untuk belajar sihir supaya pokok-pokok ilmu sihir tidak lenyap. Karena ilmu sihir kalau tidak dipelajari terus-menerus, ya akhirnya lama-lama sedikit yang mempelajarinya akan lenyap. Nah, kita ambil pelajaran juga, ilmu agama juga begitu. Ilmu agama kita harus paksakan anak-anak kita untuk pelajari. Kalau tidak, lama-lama nanti yang paham agama sangat sedikit. Kita dulu nggak pernah mesantren, anak-anak kita hendaklah mesantren. Supaya kita kurang paham agama, anak kita lebih paham agama. Cucu kita lebih paham lagi, cicit kita lebih paham lagi, begitu. Jadi cara fikirnya Fir'aun ini sudah benar dia. Ini ada ilmu sihir supaya nggak mati gimana? Orang-orang dipaksa belajar. Nah, sayangnya dia memaksakan untuk mempelajari yang buruk, yaitu sihir. Nah, kalau kita tarik kepada pelajaran agama, ini sesuatu yang baik. Supaya ilmu agama tidak mati gimana? Ya kita paksa anak-anak kita untuk belajar agama yang lebih bagus lagi daripada kita dulu. Itulah cara yang benar untuk supaya ilmu agama ini tidak punah. Saya teringat kisahnya Ibnu Abbas ketika mengajarkan ilmu tafsir kepada Ikrimah, budaknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lihat Ikrimah ini otaknya cerdas, encer sekali. Dikasih ilmu apapun ingat terus. Maka Ibnu Abbas kakinya Ikrimah ditali. Bergol di dalam rumah, nggak boleh main-main karena ini anak tapi cerdas. Namanya anak-anak kalau dibiarkan pasti main-main ke sana kemari. Nah, oleh Ibnu Abbas diajari, dicekoi ilmu tafsir, duduk di situ, dengarkan, diceramai ilmu tafsir. Jadi hari-hari Ibnu Abbas ceramai budaknya untuk pelajari tafsir. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul Ikrimah, seorang ahli tafsir yang terkenal. Panjenengan kalau buka kitab-kitab tafsir, pasti nama Ikrimah akan muncul. Mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, semua. Itu hasil didikan Ibnu Abbas memaksa budaknya untuk belajar tafsir. Akhirnya jadi ulama besar. Kemudian di sini dikatakan wallahu khair, Allah itu lebih baik. Maksudnya lebih baik pahalanya daripada engkau bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
abqa lebih kekal, maksudnya lebih kekal siksaannya daripada engkau bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Maka khairun ini bicara tentang orang-orang yang taat kepada Allah, pahala Allah lebih baik untuknya. Abqa ini bicara tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah, siksaan kepadanya lebih kekal daripada siksaannya Fir'aun. Kemudian mereka mengatakan innahu sesungguhnya mayyati siapapun yang datang Rabbahu kepada pemeliharanya mujriman dalam keadaan berdosa, maksudnya syirik, fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam. La yamutu, tidak akan mati, fiha di dalam neraka, wala yahya, dan tidak akan hidup. Mujriman berdosa, maksudnya syirik. Taunya dari mana? Taunya dari ayat yang lain. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, dosa syirik kepada Allah. Artinya kalau ada orang mati masih syirik, itu yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, sehingga kata-kata mujriman di sini harus diartikan dosa syirik, bukan dosa yang lain-lain. Adapun ada orang zina, naudzubillah, kemudian sampai mati belum tobat dari zina, apakah berarti dia kekal di neraka? Tidak. Dia bisa nyemplung ke neraka kalau tidak diampuni oleh Allah, tapi tidak kekal. Karena yang kekal di neraka hanyalah orang-orang yang kafir saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ayat-ayat seperti ini. Mereka tidak mengartikan mujriman, dosa, semua dosa menyebabkan kekal di neraka. Enggak ngomong begitu. Karena kalau ditafsiri seperti itu, berarti kita akan meninggalkan ayat-ayat yang lain. Tidak klop dengan ayat-ayat yang lain. Padahal kaidahnya ayat Quran tidak ada yang bertentangan. Semua ayat Quran itu pemahamannya harus sama. Sehingga kalau bertentangan itu berarti salah dalam menafsirkan. Salah dalam memahami ayat sehingga ayatnya jadi bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau pemahamannya benar, tidak akan terjadi pertentangan satu ayat Quran dengan ayat yang lain. Nah, ini yang dimaksud adalah orang kafir kekal dalam neraka, tidak mati, tidak hidup. Berarti kalau orang muslim masuk ke dalam neraka, kondisinya tidak seperti ini. Mereka tidak kekal dan mereka tidak seperti la yamutu fiha wa la yahya. Mari kita lihat bagaimana kondisi orang muslim kalau masuk ke dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya ahli neraka ada dua macam. Yang pertama, amma ahlun naril ladzina hum ahluha. Penghuni neraka yang betul-betul penghuninya yang asli, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Tidak mati juga tidak hidup. Walakin nasun asabathumun nar bidunubihim. Tapi ada orang-orang yang terkena api neraka gara-gara dosa mereka belum diampuni oleh Allah. Fa amatathum imatah, maka neraka itu membikin mereka semuanya mati. Jadi orang beriman kalau masuk neraka mati. Muncul pertanyaan, kalau mati berarti enggak merasakan siksa dong? Dicemplungnya ke dalam neraka itu sudah siksa karena dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda misalnya dilempar orang ke sampah, sakit nggak? Nggak sakit, malah empuk karena ternyata sampahnya isinya kasur misalnya. Tapi kan terhinakan seperti itu, dilempar ke sampah. Itu sudah siksaan seperti itu. Jangan dianggap ini pemuliaan, ini pun juga sudah siksaan. Nah, itulah perbedaan antara muslim dengan kafir yang masuk ke dalam neraka. Maka orang kafir la yamutu wa la yahya, tidak mati, tidak hidup. Kenapa dikatakan tidak hidup padahal mereka teriak-teriak? Karena yang dimaksud tidak hidup adalah tidak mengalami hidup yang bermanfaat untuk mereka. Hidup itu mestinya bermanfaat. Bernafas, ini kan manfaat ini. Bisa makan, bisa minum, nyaman, kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita inginkan. Itu hidup yang bermanfaat. Ini hidupnya nggak bermanfaat. Hidupnya cuma sengsara saja, disiksa terus. 75. Wa may ya'tihi, dan barang siapa yang datang kepada Allah mukminan dalam keadaan iman, qad amilas shalihat, sungguh telah beramal saleh, fa ulaika lahum, maka bagi mereka ad-darajatul ula, derajat-derajat yang tertinggi. Al-ula
bukan tinggi, tetapi apa? Tertinggi. Karena al-ula itu jamak dari al-ulya, jamaknya ula. Nah, berarti tertinggi. Jadi kalau kita ingin derajat yang tertinggi dalam surga, kuncinya adalah mu'minan, iman, qad amila shalihat, amal soleh. Maka iman saja tidak cukup. Isinya Quran dua, satu berita, satu aturan. Nah, beritanya harus kita percayai, itulah iman, aturannya harus kita ikuti, itulah amal soleh. Maka semakin banyak amal soleh dan semakin kuat iman, semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Derajat dalam surga bertingkat-tingkat, sebagaimana Allah sebutkan pada surat yang lain, hum darajatun indallah. Pada surat Ali Imran ayat 163 Allah katakan hum darajatun, manusia itu beberapa derajat indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mereka beberapa derajat? Maksudnya baik ahli surga maupun ahli neraka semuanya itu berderajat, bertingkat-tingkat. Ada yang surganya itu lebih tinggi, berarti nikmatnya lebih banyak. Ada yang nerakanya itu lebih rendah, berarti siksaannya lebih dahsyat. Maka bedanya neraka dengan surga, kalau surga itu semakin naik, semakin afdal, kalau neraka semakin turun, semakin mengerikan. Disebut darakat untuk neraka, disebut darajat untuk surga. Kemudian Allah jelaskan apa itu ad-darajatul ula, jannatu adnin, yaitu surga-surga yang kekal. Tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalam surga-surga tadi. Wadzalika, dan itulah jaza'u, balasan, man tazakka, orang yang mensucikan diri. Jannatu adnin, surga-surga yang kekal. Berarti surga itu sifatnya kekal, tidak akan ada habisnya. Sehingga para ulama mengatakan Allah ciptakan manusia untuk kekal. Ini perkataan tidak salah. Allah ciptakan manusia untuk kekal. Maksudnya gimana? Manusia awalnya roh, kemudian jadi manusia. Setelah lahir ke bumi jadi manusia. Setelah itu mati, tapi ternyata rohnya tidak mati. Rohnya masih disimpan oleh Allah. Ada yang ada di surga, ada yang ada di neraka. Nah, yang di surga ini, nanti kalau hari kiamat, maka rohnya akan digabungkan dengan jasad yang ada di tanah. Kalau sudah bergabung, maka nanti akan kekal di dalam surga. Atau kalau orang kafir berarti kekal di dalam neraka. Nah, maka perkataan para ulama, Allah ciptakan manusia untuk kekal, ini bukan perkataan yang batil, karena Allah menyebut di sini jannatu adnin, surga memang kekal, berarti yang masuk di dalamnya kekal, nggak ada habisnya. Kemudian jannat ini adalah jamak, berarti menunjukkan bahwa surga itu tidak hanya satu, tetapi bertingkat-tingkat, seperti yang tadi disebutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan masalah ini. Kita tampilkan hadisnya yang menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Beliau katakan kepada Ummi Harithah, ya Umma Harithah, innaha laysat bijannah wahidah. Surga tidak hanya satu, walakinnaha jinanun katsira, tapi surga itu banyak sekali. Wa inna Harithah, dan sesungguhnya anakmu Harithah yang mati syahid, la fil firdausil a'la, sungguh berada pada surga Firdaus yang tertinggi. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah katakan di sini surga itu untuk siapa? Jaza'u man tazakka, balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan dari apa? Satu, dari kenajisan syirik. Yang kedua, dari kekotoran dosa-dosa. Jadi syirik itu adalah najis terhadap hati kita. Makanya Allah mengatakan orang-orang musyrik adalah najis. Itu bukan najis badannya, tapi najis hatinya. Surat At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Apakah kalau kita salaman dengan orang musyrik harus cuci tangan? Tidak. Karena badannya tidak najis. Yang najis itu hatinya ini. Maka supaya hatinya tidak najis syirik gimana? Singkirkan syirik. Ganti tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah itu masih ada satu yang harus disucikan, yaitu kekotoran dosa-dosa.
Apa dalilnya bahwasanya dosa itu mengotori hati? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, "Innal 'abda sungguh seorang hamba, idza akhta'a khati'ah kalau melakukan satu dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Dititik pada hatinya satu titik hitam. Kalau tidak segera bertaubat, kalau tidak segera melakukan kebaikan, maka akhirnya bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Meliputi titik hitam tadi terhadap hati mereka, apapun yang mereka lakukan yaitu dosa-dosa. Maka kalau kita sudah melakukan dosa, hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengiringi dengan kebaikan, niscaya akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.